Halo teman-teman, kita jumpa lagi bersama saya Vidias di channel belajar gitar klasik mulai dari nol. Kali ini saya akan memperkenalkan not balok ya. Kenapa kita kok perlu belajar not balok? Kalau di musik klasik itu wajib bisa baca not balok karena semua lagu, semua latihan, semua apapun ditulisnya dalam not balok. Jadi kalau nggak bisa baca not balok gimana? Kita nggak bisa belajar gitu ya. Jadi teman-teman wajib bisa baca not balok. Nah ini kita mulai dari not balok yang masih kosong dulu ya, yang belum ada not-not lagunya. Karena supaya pembahasannya mendasar banget gitu, yang pertama banget yang kita mau bahas ini. Ya, ini saya pakai softwarenya namanya MuseScore. Nah, ini dia. Teman-teman bisa download, ini free ya. Ada yang buat Windows, ada buat Mac. Free semua. Nah, ini yang saya bilang not balok masih kosong tadi. Nah, dari sini, dari kosong ini aja, udah banyak poin-poin yang bisa kita bahas. Nah, ini dia poin-poinnya, ya. Pertama, kita mulai dari pertama 5 garis para nada. 5 garis para nada tuh ini. Jadi ini, teman-teman bisa lihat, ini garisnya ada berapa? Ada 5 kan? Tuh, 2, 3, 4, 5. Nah, ini garis ini membentang dari kiri sampai ke kanan. Nah, ini namanya 5 garis para nada. Kalau kita mau nyebut garis yang mana, kita nyebutnya pakai angka, hitungnya dari bawah. Jadi garis paling bawah ini namanya garis 1. Garis di atasnya garis 2, garis 3, garis 4, dan paling atas garis 5. Begitu. Lalu materi berikutnya adalah garis dan spasi. Garis tadi udah jelas ya, ada 5. Nah, spasi itu apa? Spasi itu adalah bidang putih atau kertas putih yang berada diapit oleh 2 garis ini. Ya, jadi ini spasi, ini spasi, ini spasi, ini spasi. Jadi karena garisnya ada 5, maka yang diapit ada 4. Jadi ini ngitungnya sama dengan garis ya. Ini spasi pertama, ini spasi kedua, ini spasi ketiga, ini spasi keempat. Gitu. Materi berikutnya lagi, yang ketiga, treble clef atau bass clef. Saya mau bahas yang treble clef dulu ya. Ini yang namanya treble clef tuh ini nih. Ya. Yang gambar melengkung-lengkung ini adanya di kiri dari tiap baris ya. Ini ada di sini, ada di sini, ada lagi. Ini adalah namanya treble clef. Treble clef ini penting gunanya karena ini yang membuat perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian bahwa not yang ada di garis kedua ini, ya, ingat ngitungnya dari bawah ya. Not yang ada di garis kedua ini adalah nada G. Jadi misalkan saya mau gambar not nih. Nah, ini nih, ya. Not ini bisa ditaruh di atas sampai bawah gini. Nah, kalau dia saya gambar di sini, ini adalah nada G. Nah, gini. Ini adalah nada G. Nah, sekarang coba bayangin kalau treble clef ini andai tidak digambar. Tidak dicantumkan di sini. Ini yang saya gambar di sini ini nada apa? Apakah nada G? Belum tentu. Belum tentu G. Karena kalau tidak ada treble clefnya,
maka ini belum tentu G. Ya. Jadi ini bisa dibilang G kalau ada treble clef ini. Ya. Gitu. Nah, itu gunanya treble clef. Sekarang materi berikutnya lagi. Time signature. Time signature tuh ini contohnya. Ini salah satu time signature ya. Atas 4, bawah 4. Ya. Kalau di bahasa internasional ini nyebutnya 4/4. Kalau di bahasa kita 4/4. Jadi kalau di bahasa kita lebih matematis ya, ada perperannya gitu. Ada perperannya. 4/4. Kalau di bahasa internasional nggak pakai per, 4/4 gitu aja. Ya. Ini baru pengenalan, belum saya bahas fungsinya. Lalu berikutnya lagi rest. Ya, nomor 5 tuh rest. Nah, rest itu contohnya ini nih. Ini kotak hitam kecil ini. Ini adalah rest. Ini juga rest. Ini juga rest. Lalu yang keriting ini juga rest. Nah, bedanya apa? Kita lihat ini kotak hitam kecil ini nempelnya di garis yang atas. Ini artinya rest 4 ketuk. Jadi rest itu artinya diem. Nggak main musiknya. Diem, nggak ada suara. Ya. Kenapa kok ini not balok kosong kok udah ada restnya semua nih tadi kan? Karena not balok ini nggak boleh kosong. Ya, kalau memang lagi nggak bunyi, ya harus ada restnya. Ya, rest ini yang nempel ke atas nih 4 ketuk. Ya, restnya diem 4 ketuk. Tu, wa, ga, pat itu diem, nggak ada suaranya. Ya, jadi harus isi entah itu not yang bunyi atau rest yang nggak ada suaranya. Ya, harus isi. Kalau kosong nggak boleh. Makanya ini waktu kita buka not balok yang kosong dia udah ada restnya. Nah, waktu saya kasih not 1 di sini, 1 ketuk nih, maka yang tadinya 4 ketuk berkurang jadi 3. Ini 1 ketuk, yang ini 2 ketuk. Kok ini 2 ketuk, kok ini 4 ketuk? Beda gambarnya, coba lihat. Ini nempel ke atas, ini nempelnya ke bawah. Ya, yang nempel ke bawah itu 2 ketuk, yang nempel ke atas itu 4 ketuk. Yang ini yang keriting ini 1 ketuk. Jadi ini kalau di total 1 bunyi, 1 diem, 2 diem. Jadi totalnya 4. Nah, ini juga restnya 4. Jadi semua harus 4. Ya, karena ini 4/4. Oke, saya bahas sekilas saja ya. 4/4 ini kalau teman-teman lihat nih, angka yang 4 yang atas saja nih yang dilihat. 4. Berarti ada 4 ketuk. Ini 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Ya, harus 4 semuanya, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, harus pas 4. Entah itu bunyi berupa not, entah itu diam berupa rest, totalnya harus 4. Oke? Sekarang lanjut. Nomor 6, bar line. Bar line, garis bar. Nah, bar line itu ini nih. Garis vertikal yang membagi-bagi garis paranada ini ya. Ini garis paranadanya dari kiri ke kanan. Ini dipotong bar line pertama, bar line kedua, bar line ketiga, bar line keempat. Ini adalah bar line. Nah, ini berhubungan dengan poin berikutnya. Itu lihat nomor 7 itu ada bar. Nah, bar itu ini tadi kan garis paranada nih. Udah dipotong-potong dengan bar line ini. 1, 2, 3, 4. Nah, potongannya ini
ini disebut bar. Ini bar pertama. Ya. Batasnya dari awal sampai bar line pertama. Ini bar kedua. Batasnya dari bar pertama sampai bar kedua. Dan seterusnya ini bar ketiga. Batasnya dari bar kedua sampai bar ketiga. Dan seterusnya ini bar keempat. Batasnya dari bar ketiga sampai bar keempat. Bar line keempat. Ya, bar keempat batasnya dari bar line ketiga sampai bar line keempat, begitu. Nah, sekarang materi berikutnya nomor 8, bar number, nomor bar. Ini tadi ada berapa? 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar. Ini berarti lanjutnya bar kelima ya. Ini kayak orang ngetik ya. Kalau ngetik tuh kan ke kanan, kalau udah mentok kan ganti baris. Ganti baris, baris kedua gitu. Mentok baris ketiga gitu. Nah, ini ada angka 5, teman-teman lihat di sini ada angka 9. Ini apa nih? Ini namanya bar number, nomor bar. Jadi untuk ngasih tahu ini bar keberapa. Jadi kita nggak usah ngitung. Ini 1, bar 2, bar 3, bar 4, oh ini bar 5. Nggak usah ngitung begitu. Ini udah ada angkanya, udah dikasih tahu. Ini nomor 5 berarti yang di sini ini adalah bar kelima gitu. Ini bar ke-6, bar ke-7, ini bar ke-8, berarti ini 9 kan? Nah, ini ada angkanya 9. Jadi ini bar 9. Jadi teman-teman kalau misalkan bahas not balok ke temannya atau ke gurunya, misalnya letaknya di sini. Ini nih bacanya gimana nih? Kan teman-teman harus nyebutin alamatnya kan, addressingnya. Jadi ini kita harus nyebut yang ini yang dibahas gitu loh. Nah, ini kan kita sebut nomor barnya bar berapa kan. Nah, kan kalau letak di sini kan kita kalau ngitungin kan lama tuh. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini bar 11. Nah, nggak usah repot-repot ngitung dari awal. Lihat aja di sini 9. Berarti ini bar 9, berarti ini 10, ini 11. Nah, langsung ketemu bahwa ini nomor barnya bar 11. Jadi teman-teman bisa mendiskusikan bar ini dengan nyebut nomornya. Itu yang bar 11 itu gimana tuh gitu misalnya ya. Nah, itu gunanya bar number. Nah, sekarang poin berikutnya double bar line. Ya, nomor 9 tuh double bar line. Double bar line itu kalau ini bar line. Terus nah, teman-teman lihat yang terakhir ini bar line. Nah, yang terakhir ini double. Bar line-nya double. Double yang kiri tipis kayak ini, yang kanannya tebel. Nah, ini double bar line ini artinya lagunya sudah selesai. Ya, ending dari lagunya di sini, tandanya garisnya double. Oke. Nah, terus materi berikutnya, poin berikutnya jumlah bar ya, nomor 10 itu yang terakhir, itu jumlah bar. Jadi jumlah barnya berapa ini? Atau dengan kata lain lagunya panjangnya berapa bar? Kita tinggal lihat di sini, ingat nggak usah hitung dari awal, capek-capek kejauhan. Yang dekat aja nih, yang dekat ini 29, berarti ini kan 29, bar ke 29. Ini bar itu bar 30, bar ke 31, bar ke 32. Berarti panjang lagu ini 32 bar. Atau dengan kata lain, panjang lagu ini 32 bar, atau dengan kata lain panjang lagu ini ada 32 bar, atau jumlahnya lagu ini berjumlah 32 bar begitu. Oke teman-teman, itu dulu dasar-dasar pengenalan not balok. Kita mulai dari not balok yang masih kosong, belum ada lagunya. Nanti kita lanjutkan lagi ke not balok yang udah ada not-not lagunya.
ya tambah lagi pengenalannya. Oke,